Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya dan tetap dilancarkan seluruh kegiatannya. Selamat berakhir pekan juga, selamat berlibur dan menikmati waktu bersama keluarga. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini karena saya akan memberikan informasi-informasi terbaru terupdate ya tentang olahraga yang melibatkan atlet-atlet kita di luar negeri ya. Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang MotoGP, di mana tiga pembalap kita sedang bermain di sana ya. Yang menarik perhatian saya sekarang malah lebih besar ke Moto3, Moto2 dan Red Bull Rookies Cup, bukan ke MotoGP-nya. Ya, karena kita tahu di situ ada pembalap-pembalap kita ya. Dan memang dari dulu itu kalau Moto2 dan Moto3 itu memang persaingannya lebih sengit guys, lebih murni, dan ada pembalap Indonesianya juga nih sekarang ya. Jadi di video ini kita bahas pembalap-pembalap Indonesia, tapi sekarang saya mau bahas sepeda Ega Pratama dulu guys ya. Hasil free practice Moto3 di sirkuit Le Mans Prancis, apakah dia langsung aman ke kualifikasi 2? Berapa banyak pembalap yang nyusup di track ini? Dan yang paling penting guys, apakah sepeda punya kans podium ya? Langsung aja kita gas. Pertama kita lihat free practice 1 dulu ya guys ya, sesi latihan pertama di hari Jumat pagi, dimana hasilnya Veda Ega Pratama menempati posisi ke-11 dengan catatan waktu itu 1 menit 41,887 detik ya. Jadi selisihnya cuma 0,635 detik dari Alvaro Carpe yang jadi tercepat di sesi free practice pertama itu. Yang menarik guys, perjalanan Veda di free practice 1 ini naik turun kayak roller coaster guys ya. Dia sempat duduk di posisi 4 di awal-awal, tapi kemudian merosot sampai ke posisi 20 guys. Jadi tadi pas nonton itu deg-degan juga ya, tapi di menit-menit terakhir dia bisa naik lagi ke posisi 11. Ini nunjukin mentalnya yang gak gampang panik ya guys. Penting banget buat pemula. Free practice itu cuma pemanasan, belum menentukan apa-apa buat kualifikasi. Dan yang paling krusial adalah sesi praktisnya nih. Karena di sini itu tiket langsung ke kualifikasi 2 diperebutkan guys ya. Pada sesi praktis, Veda Ega Pratama finish di posisi ke-9 guys, dengan catatan waktunya mengalami perbaikan yang signifikan di angka 1 menit 40,779 detik. Jauh lebih tajam ya dari free practice sesi pertama ya. Selisihnya dengan David Munoz yang jadi tercepat cuma 0,568 detik. Tipis banget guys, tapi dari pernyataannya Veda Ega Pratama merasa ini terlalu jauh guys, dan dia harus memperbaiki nanti di sesi kualifikasi. Yang bikin keren itu Veda sempat terlempar di posisi ke-14 di pertengahan sesi, tapi di 5 menit terakhir guys dia tancap gas melakukan comeback gila-gilaan ya. Dari P14 dia merangsek naik ke P5 lalu finish di P9. Naik 5 posisi dalam hitungan menit. Ini yang namanya mental juara guys ya, usianya baru 17 tahun. Dan ini dampaknya tuh sangat besar ya. Veda langsung lolos ke kualifikasi 2, artinya dia nggak perlu ikut sesi kualifikasi 1 yang lebih brutal ya. Dia bisa istirahat, fokus, dan besok pagi langsung tancap gas rebutan pole position. Ini tuh pencapaian luar biasa buat pembalap rookie di tahun pertamanya di Moto3 ya, apalagi di trek seganas Le Mans ya guys ya. Kita tahu lah kalau memang yang dari dulu hobi nonton MotoGP ya, kita tahu nih Le Mans ini mereka sebutnya sirkuit neraka ya, karena memang banyak tikungan-tikungan yang sangat sulit banget ya bagi para pembalap. Nah, kita coba lihat ya, saya sudah punya catatan teknis dari sirkuit Le Mans ini guys ya. Nah, di sini disebutkan Le Mans itu sirkuit yang termasuk sangat sulit ya, bahkan dijuluki neraka pengereman guys.
karena banyak tikungan lambat yang memaksa pembalap mengerem dari kecepatan tinggi sampai hampir berhenti. Nah, disinilah banyak sekali pembalap yang melakukan kesalahan. Karena sekali salah grip itu sudah selesai langsung nyungsep ya. Yang bikin tambah serem lagi ya, beberapa pembalap top ikut jadi korban guys. Makanya di sesi latihan kemarin tuh pemandangan pembalap crash tuh kayak pasar ikan guys, karena saking seringnya. Total lebih dari 10 pembalap yang crash, termasuk ya Alvaro Carpe dari P1 di Free Practice 1 jatuh di tikungan kelima dan sekarang finish di P17 di praktis ya. Maximo Quiles juga termasuk sempat terjatuh ya, kehilangan grip dan jatuh ya, termasuk juga David Almanza sempat terjatuh di tikungan juga. Guido Pini ya gagal lolos langsung ke G2 karena insiden ya. Casey O'Gorman, Ryuseki Yamanaka ya, Ryusei Yamanaka, Scott Ogden, Adrian Cruces ya, Ryusei Salmela, benar-benar banyak loh. Kayak ini ya guys ya, benar-benar sirkuit ini cobaan banget ya buat para riders ya guys. Nah, Peda Ega sendiri sampai detik ini tuh alhamdulillah belum crash ya, dari sesi latihan sampai ke dari sesi pre-practice sampai di sesi latihan. Itu bukti dia punya kontrol motor yang apik dan keberanian yang terukur. Dan timnya juga bisa dibilang sangat fasih dengan sirkuit ini guys. Kalau untuk Kans tembus ke podium lagi di race ini ya, jujur peluang itu memang masih sangat terbuka ya, tapi tidak gampang guys. Berdasarkan data dan performa di dua sesi ini ada beberapa faktor penentu ya. Yang pertama itu ya konsistensi pace-nya. Peda memang sudah menunjukkan waktu yang kompetitif. Selisih 0,5 detik dari yang tercepat di Moto3 itu bisa diatasi dengan slipstream dan keberanian menyalip. Namun dengan kondisi sirkuit Le Mans ini akan sangat riskan sekali untuk menyalip dengan teknik-teknik yang selama ini dilakukan oleh Peda. Semoga dia bisa mencari solusi dan melakukan yang terbaik ya pada sesi kualifikasi nanti. Yang kedua itu Peda membutuhkan start yang bagus ya. Peda ini memang dikenal punya start yang apik ya. Kalau dia bisa start dari dua baris depan antara P1 dan P6, podium itu bisa direbut guys. Apalagi saat ini dia lolos langsung ke kualifikasi 2 ya, jadi punya kesempatan untuk dapat posisi terdepan. Yang ketiga, pengalaman di Le Mans ya. Peda pernah balap di sini juga nih waktu Red Bull Rookies di 2024 guys. Jadi dia nggak kaget dengan karakter track yang licin dan zona pengereman yang sangat brutal. Keempat, mental baja. Peda belum crash sementara banyak rivalnya sudah terjatuh. Ini keuntungan psikologis besar karena kondisi trek yang banyak memakan korban ini justru bisa jadi keuntungan buat pembalap yang bisa jaga motor tetap utuh sampai finish. Tapi tantangannya juga tidak dibilang ringan guys ya. Cuaca di Le Mans kayak yang kita lihat pada sesi free practice dan practice itu panas, tapi bisa juga tiba-tiba mendadak hujan. Dan trek ini tuh sangat mudah bikin ban kelelahan guys ya, karena pengereman keras yang terus menerus dilakukan. Peda harus jaga kondisi ban sampai lap-lap akhir guys ya, tidak bisa terlalu dipaksakan. Yang seperti saya bilang, teknik-teknik yang selama ini dia gunakan adalah teknik late braking ya kan. Seperti yang kita bahas tadi bahwa teknik late braking yang dia gunakan memang akan sangat sulit dipraktekkan di sini. Kalau prediksi saya, Peda ini punya potensi finish di P5 hingga P3. Podium itu sangat terbuka banget guys ya, tapi dia butuh sedikit keberuntungan, fokus dan ketenangan ya, sehingga benar-benar bisa fokus menargetkan posisi yang dia inginkan. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang hasil praktis Moto3 di Le Mans ya. Peda Ega Pratama sudah mengamankan tiket ke kualifikasi 2, tinggal bagaimana dia bisa memaksimalkan posisi start dan menjaga konsistensi di race. Besok atau lusa kita akan bahas hasil kualifikasi 2 dan race utama ya. Ya kita doakan Peda bisa bikin kejutan buat kita semua ya, ngasih podium
di Le Mans ya. Dan jangan lupa kita juga pantau Mario Aji di Moto2 sama Kiandra Ramadipa di Red Bull Rookies Cup. Tiga-tiganya punya cerita masing-masing dengan karakter yang dimiliki masing-masing ya. Yang udah pensiun nonton MotoGP setelah Rossi pensiun juga, sekarang saatnya balik lagi guys ya. Tapi fokusnya jangan ke MotoGP-nya, fokus ke Moto2, Moto3 dan Red Bull Rookies Cup, karena disinilah masa depan balap Indonesia kita berada. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan tulis dalam komentar guys, dari ketiga pembalap Indonesia ini yang paling kamu tunggu perjuangannya itu siapa? Apakah Veda, Mario, atau Kiandra? Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.